Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Guru Swan di channel di Indonesia di konten di Elite Review. Buat teman-teman semua yang mungkin sudah pernah lihat motor ini di YouTube sekitar setahun atau 2 tahun lalu ya, Im ya? 2 tahun ya? Setahun lebih lah. Setahun lebih yang lalu nih channel ini linknya, gue udah pernah bahas motor ini. Yang sekarang lagi gue mau bahas adalah update yang ada di NSR 150 SP Repsol kesayangan gue. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih juga pasti nanya, loh bang yang kemarin mana bang? Itu belum selesai teman-teman, mohon maaf. Jadi kita lagi memang ulang semuanya. Jadi yang kita update si Repsol dulu nih, karena terakhir itu gue bahas sekitar 1 tahun lebih yang lalu itu banyak parts yang belum gue tempel, yang sekarang sudah gue tempelin di NSR 150 SP punya gue ini gitu. Buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan untuk kalian semua yang lagi cari official merchandise dari Elite Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Kayaknya tinggal sedikit deh, jadi buru-buru aja sebelum kita keluarin artikel terbaru. Dan kalian jangan sampai kehabisan yang artikel yang ini, jadi langsung di check out aja. Oke. Jadi gue mau cerita sedikit tentang motor ini. Motor ini gue punya sudah sekitar, anakku sekarang 5 tahun, mungkin sekitar 5,5 tahun ya gue pakai motor ini gitu. Gue punya motor ini ya, gue cerita banyak lah di YouTube gue yang sebelumnya, yang tadi gue kasih linknya. Kalau motor ini adalah salah satu motor impian gue dari dulu gitu. Gue dapetnya juga cerita juga lucu karena gue cari-cari kemana-mana, akhirnya gue dapetnya di dekat rumah gue sendiri. Nah, jadi kemarin itu gue belanjain barang-barang yang memang udah gue simpan udah lama, akhirnya gue pasang-pasangin ini untuk menyempurnakan si NSR 150 SP ini gitu teman-teman. Contoh nih teman-teman, kalau teman-teman perhatiin di video yang sebelumnya itu bodi ini belum seperti ini. Bodi tetap bodi Taiga kemarin yang terakhir, tapi belum seperti ini. Jadi kemarin tuh masih gue dapetnya masih belum seperti ini warnanya. Catnya masih salah. Jadi kemarin tuh motor ini sebenarnya sudah gue refresh, sudah gue cat semua, gue decal ulang, gue cat untuk ngebalikin warnanya. Sebenarnya warnanya kemarin nggak apa-apa, tapi karena bodinya kemarin itu ada salah, terus saat gua ganti stripping belakangnya, akhirnya belang sama tangki. Mau nggak mau nih, tangkinya gua cat. Setelah tangkinya gua cat, abis itu gua re-stripping, belang sama ini. Ya udahlah, akhirnya semuanya gua ganti strippingnya. Untuk sasis, gua masih dengan cat yang kemarin masih bagus, jadi gue catnya itu hanya body saja. Body kasar juga kemarin akhirnya gue gantiin baru lagi karena memang sudah umur ya teman-teman, karena gue ngecatnya sekitar kurang lebih setahun yang lalu atau kurang dari setahun yang lalu. Jadi mulai berumur lah, namanya juga body kasar kan, jadi mulai agak-agak bule ngomongnya gitu. Jadi gue ganti-ganti ini biar lebih seger gitu. Terus juga ada beberapa parts pendukung yang akhirnya gue colokin di motor ini. Dari awal dulu ya, dari pertama itu yang gue ganti, yang gue kemarin gue upgrade itu adalah si shock breakernya. Shock breaker yang kemarin gue pakai RPM, gue ganti pakai Öhlins gitu teman-teman. Karena gue juga ngerasain untuk gue pribadi si Öhlins ini saat gue kemarin pakai SS terus pakai X-Max gitu juga kayaknya suspensinya enak nih gitu, lebih ya ini bagi gue ya teman-teman, lebih empuk, lebih enak lah gitu. Jadi gue nggak bilang RPM itu jelek, enggak. RPM itu memang bagus juga karena setelannya menurut gue lebih advance daripada si Öhlins. Tapi gue suka karakternya si Öhlins. Akhirnya ini gue colok Öhlins gitu teman-teman. HO 711. Betul. Ini adalah sebenarnya kepunyaan dari si CBS 150. Udah gue ganti shocknya. Terus footstepnya juga kemarin masih pakai custom. Sekarang gue pakai Taiga version 2 yang lebih pendek teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat untuk Taiga yang ini itu lebih pendek dibanding version 1 ya. Version 1-nya itu lebih panjang gitu. Nah yang kemarin gue pakai itu adalah custom mengikuti atau copy dari si Taiga version 1. Ini gue ganti aja pakai Taiga version 2 gitu. Terus yang nggak kalah menariknya adalah si gearnya pun gue ganti pakai Taiga. Rantai pun gue pakai di ID Japan, gue ganti karena memang udah umur lagi, balik lagi rantainya udah mulai kecek gue ganti jadinya. Terus kayak baut as roda belakang itu gue ganti pakai stainless. Produk dari dalam negeri teman-teman, dari Garasi Merapi di daerah Boyolali itu banyak banget parts-parts NSR yang memang menurut gue bagus lah bikinannya, custom, made in Indonesia, tapi menurut gue kualitasnya cakep gitu. Terus yang tadi gue bilang gear Taiga, kenapa gue ganti pakai gear Taiga, karena gear Taiga ini aluminium lebih enteng. Udah gitu sekalian gue mau
banyak parts Taiga di motor ini. Untuk yang selanjutnya dari kaki-kaki itu gue ada upgrade dari si ban, karena bannya juga gue udah lama banget pakainya. Kemarin pakai Batlex BT39S, sekarang gue ganti pakai ban slick dari ini dari IRC Fasti One. Kenapa gue pakai IRC Fasti One? Karena gue pengen banget motor ini berdirinya sama kayak yang kemarin gue pakai Batlex BT39 Bridgestone. Jadi depannya itu 110/70 teman-teman, belakangnya 130/70. Gue sangat susah mencari ban dengan tapak atau dengan sidewall yang bulat, yang semi slick dengan ukuran segitu. Jadi akhirnya gue pakein, udah pakein slick aja lah gitu. Jadi depan 110/70, belakang 130/70. Kenapa? Jadi banyak banget orang yang ngomong, kayak cukup deh mas 120/70. Iya memang cukup. Tapi kalau bagi gue lebih suka yang agak lebar. Jadi motornya tuh dari belakang lebih terlihat semok gitu. Jadi ini velg juga gue cat ulang. Kemarin itu agak tua warnanya. Sekarang gue menyamakan dengan si stripping orange-nya. Jadi agak lebih muda. Bisa dibilang agak lebih pucat warnanya sekarang, tapi gue gak mau, gue suka. Terus bautnya gue pakein race 4 biji. Terus ini lucu juga nih, ini kan harusnya bolong teman-teman. Ini gue pakein kalau kalian mau pasang itu tutup shock breaker karet punya Ninja SS yang bagian atas, shock breaker atas. Nah itu pas banget buat jadiin dop velg dari NSR SP gitu teman-teman. Terus kalau kaliper dan piringan depan itu memang udah gue upgrade sebelumnya. Yang gue upgrade lagi adalah piringan belakang. Piringan belakang gue pakai FM Racing karena memang kemarin juga udah lumayan jelek piringan belakangnya, jadi gue ganti. Terus selang rem juga gue upgrade. Selang rem tadinya pakai merek lain, sekarang gue pakai Hell karbon hitam depan belakang. Terus juga gue ganti naik atas ya teman-teman, naik atas tadi kan full step udah. Gue ganti si radiator. Ini yang menarik, radiator. Kenapa gue ganti radiator? Jadi kemarin kenapa gue ngecat itu karena bodi gue pecah di sebelah sini. Kenapa? Karena gue pakai radiator MC28. MC28 itu kan melengkung dan besar. Jadi karena gue nggak mau dicoak, jadinya bodinya malah jadi pecah gitu teman-teman. Jadi akhirnya gue balikin lagi ke radiator aluminium yang ukurannya standar. Ini pakai spak radiator aluminiumnya. Ukurannya jadi standar, tapi motor tetap adem. Gue nggak tahu ya, karena NSR SP ini saat gue pakai dapat pertama kali itu overheat terus. Semenjak gue ganti radiator MC28 adem. Tapi kan gue pikir juga radiatornya yang gede ya. Kalau gue ganti radiator yang lebih kecil, tetap adem nggak ya? Ternyata alhamdulillah ya, selama gue pakai selama ini sih adem-adem aja gitu. Jadi gue ganti radiator, pakai radiator yang memang bolt on atau plug and play untuk NSR SP, tapi yang aluminium tapi ukuran lebih kecil dibanding MC28 gitu. Tetap aluminium, jadi tetap kelihatan dari sini cakep. Sebenarnya sih gue kalau ngomongin masalah cakep, tetap cakepan pakai MC28 karena dari sini full banget ya teman-teman. Ya tapi gitu, namanya 2 tak ya, getar pecah lama-lama. Jadi radiatornya nggak apa-apa, bodi gue malah rusak gitu. Jadi memang baut-baut pun udah gue senadain semua pakai stainless. Baut iya stainless, tapi jadi gue pengen looks klasiknya tetap dapet gitu. Tadi body udah gue cat semua, gue radical, body belakangnya pakai Taiga, terus body kasar tadi gue bilang baru, joknya juga gue bungkus ulang, gue tipisin, terus kayak spakbor gitu juga udah baru, lampu-lampu tetap masih pakai yang lama, visor yang belum gue dapet, visor masih lama nih. Kenapa pakai stiker Duhan? Karena Duhan waktu itu sempat pakai yang 500 sih, gue kan nggak punya yang 500 jadi 150, jadi gue suka banget sama Duhan, jadi gue tempel aja nih stiker si Duhan ini. Nah untuk di kokpit ada beberapa perubahan tuh teman-teman. Kalau kemarin gue masih pakai Nissin untuk di masternya, sekarang gue pakai Brembo RCS 17 untuk di kanan, dan yang di kiri karena kemarin per koplingnya gue ganti pakai yang agak lebih keras, alhasil gue butuh master kopling agak enteng nih teman-teman. Jadi gue ganti pakai Agos 1 silver. Kenapa silver? Karena gue pengennya lebih minimalis. Jadi tetap gue pakai silver biar nggak terlalu rame. Terus untuk preloadnya, ini lucu nih teman-teman. Ini preload ini agar bisa di setel si shock breaker depannya. Ini kan mirip Taiga, tapi sebenarnya bukan produk Taiga teman-teman. Ini adalah produk dari garasi Merapi lagi-lagi. Yang menurut gue finishingnya cakep, bentuknya cakep gitu. Jadi ini preloadnya pakai punya garasi Merapi.
gue juga udah pakai si steering damper yang segitiga, ini gue ganti segitiganya pakai Taiga, dan baut segitiganya gue juga pakai dari si garasi Merapi yang stainless. Jadi kalau kalian butuh barang-barang atau parts-parts yang memang untuk NSR tapi yang harganya mungkin bisa bersaing, coba kalian lihat di garasi Merapi. Gue ada beberapa parts dari garasi Merapi yang menurut gue bagus gitu. Gue pakai ini kayak si baut segitiga, terus baut as roda belakang gitu tuh gue pakai punya garasi Merapi, sama baut untuk di Pro Arm yang tusukannya itu juga gue pakai garasi Merapi yang stainless gitu. Terus kayak si saklar kanan kiri gue masih pakai yang bawaannya. Lalu untuk di engine kemarin memang nggak gue apa-apain, jadi masih tetap kayak standar yang kemarin, belum gue refresh. Memang gue ada niatan mau nge-refresh, tapi gue pengennya sih sebenarnya total. Jadi ya udahlah gini dulu aja, baru nanti gue akan refresh si engine-nya. Untuk sampai sekarang gue seneng banget dengan tampilan ini, jadinya gue bener-bener motor ini bener-bener gue nikmatin untuk dipajang ya, dipakai oke gitu, nggak nyusahin. Tapi gue suka banget dengan tampilan dengan setelan-setelan ini saat dipajang. Terus untuk upgrade dari engine-nya, selain gue ganti si radiator, terus ganti si pair coupling, gue ganti si silencer juga. Ini silencer yang udah lama banget gue impikan dan akhirnya kepasang juga di sini. Ini pakai silencer Tostec karbon titanium, teman-teman. Ujungnya ini titanium, ininya karbon. Nah, sebenarnya tuh gue pengennya tuh yang full titanium, tapi kemarin belum masuk. Tapi akhir-akhir ini gue lihat ada beberapa teman-teman gue yang udah update jualan si knalpot Tostec yang titanium. Itu sih jauh lebih gurih ya teman-teman gitu. Kalau untuk motor ini, untuk upgrade dan update-nya sih sejauh ini ya barang-barang yang tadi gue bilang gitu loh. Jadi sebenarnya motor ini tuh akan gue simpen terus. Tapi iya, karena lagi-lagi ya gue udah pakai 5 tahun lebih, jadi gue pengennya motor ini terlihat ya enak dipandang dan saat dipakai tuh enak lah gitu. Jadi gue memang upgrade sesuai dengan keperluan gue. Sebenarnya yang gue opsi terakhir gue itu adalah si ban sih. Ban tuh gue agak berat juga pakai ban slick ini. Mengingat Indonesia punya banyak musim ya teman-teman ya, kadang musim hujan segala macam. Jadi kalau gue pakai ban ini sebenarnya agak berbahaya sih, karena kan ini memang untuk diperuntukkan untuk sirkuit ya. Apalagi pasir, musuhnya sebenarnya pasir dan air ya, karena nggak ada buangan buat airnya gitu ya. Tapi kan nggak dipakai harian juga ya. Jadi kalau buat kalian yang buat pakai harian, kayaknya gue tidak menyarankan deh untuk pakai ban ini. Satu, cepat habis, dan yang kedua bahaya sih ya kalau misalnya lagi hujan. Lo ketemu hujan sih, gue ketemu hujan ini sih ntar dulu deh keluarnya ya kan, ntar dulu nunggu sampai hujan reda, jalanan kering, baru gue pulang. Agak lebih nyusahin kan jadi gitu. Ini adalah update dari si motor gue. Kalau kalian yang nungguin update dari motor yang satunya, sabar ya, yang lagi dikerjain. Kita akan berubah konsep juga, nggak akan warna biru lagi, akan ada banyak perubahan di motor itu. Tapi ya lagi-lagi mohon bersabar karena gue kemarin agak trauma gara-gara gue kejar-kejar. Bukan kejar-kejar juga sih, sebenarnya memang nggak capable aja sih yang ngerjain, jadinya motor gue kayak gitu. Nah sekarang udah deh gue dipegang dengan tangan yang benar sama Mas Junis dari Square Project. Ya udah gue biarin aja motor itu, gue sabar. Jadi nanti gue pengen tahu saat jadinya kayak gimana. Yang menarik dari motor ini adalah salah satunya adalah si stiker ini. Kalau kalian notice, karena ini Duhan, ini kenapa pakai stikernya Rossi di sini? Jadi di motor gue yang sebelum gue cat, sebenarnya stiker ini ada. Terus anak gue suka banget. Jadi percaya nggak percaya, dari semua motor gue, dari CBR segala macam, X-Max segala macam lah, itu anak gue paling suka motor ini. Jadi kalau motor ini nggak ada di rumah tuh dia nanyain motor ini kemana gitu. Salah satunya adalah dari stiker ini. Dia suka banget stiker ini. Jadi dia notice di video gue yang sebelumnya yang tadi gue kasih tau ke teman-teman, itu ada stiker ini. Terus dia bilang, "Pak, ini stikernya kemana? Pasangin lagi dong." Nah, makanya gue pasangin lagi stiker ini akhirnya. Jadi kalau kalian lihat lah, ini adalah si stikernya si Valentino Rossi kan, si 2 anjing dan 1 kucing ini. Karena dia suka, menurut dia lucu, jadi disuruh tempelin lagi di motor gue gitu. Jadi makanya gue pasangin lagi si stiker ini. Sama gue mau kasih info menarik nih buat teman-teman semua yang lagi nonton yang suka motor. Biasanya di showcase itu hanya showcasing
mobil-mobil terbaik dari seluruh Indonesia gitu. Insya Allah di Showcase 2000, di Elite Showcase 2024 ini yang diadakan insya Allah di bulan Mei, kita juga bakal ada motornya teman-teman. Gitu. Limited slot untuk motornya, memang sama juga untuk mobil juga limited slot, tapi untuk motornya ini menarik. Pasti teman-teman di rumah pada nanya, motornya kayak gimana bang yang bisa masuk di Elite Showcase? Yang pasti semua motor dikurasi seperti mobilnya, harus proper, harus tepat guna. Pokoknya sama lah kayak mobil, kalau kalian suka mobil yang proper, kalian juga suka motor dengan proper dong. Nah, itu yang akan dipilih sama kita dan tim juri untuk masuk ke Elite Showcase 2024. Slotnya ada lumayan banyak tapi limited, jadi buru-buru ya teman-teman semua saat udah nonton ini, mendingan persiapkan motor kalian. Lalu nanti saat ada kita launching atau kita sounding untuk pendaftaran, buru-buru daftar. Motornya motor apa aja? Semua motor bebas teman-teman. Jadi dari 0 sampai 250 dan 250 up itu semuanya bisa masuk ke Elite Showcase 2024. Kebanyakan yang pada ngomong enakan Moge aja kali ya sama Harley. Bukan gimana-gimana teman-teman, tapi kita memang culture di Indonesia itu bukan hanya Moge dan Harley. Masih ada motor-motor 2 tak seperti ini, masih ada Matic, masih ada motor-motor kecil seperti Monkey, Bio segala macam. Dan itu menurut gua culture-nya sangatlah luas gitu. Jadi yuk teman-teman semua yang punya motor-motor seperti itu kayak NSR 50 dan NSR 80, wah itu bakalan top banget sih kalau kita showcasing di Elite Showcase 2024. Dan nanti kan ada bintang tamu dari luar negeri nih. Jadi buat mereka tahu kalau culture yang maju di sini bukan hanya mobil doang, motornya pun culture-nya sudah maju. Jadi bisa terlihat dari modifikasi motor dari motor-motor teman-teman semua gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, terus suka motor dan suka atau tertarik ikutan Elite Showcase 2024, langsung aja follow Instagram Elite Indonesia untuk tahu update terbaru dari Elite Showcase 2024 yang insya Allah akan kita adakan di bulan Mei 2024 gitu. Sama buat teman-teman yang lagi nonton nih, terima kasih buat semua supportnya yang udah nonton. Terima kasih juga yang belum subscribe, jangan lupa dong subscribe kita dulu, tekan loncengnya supaya ada video terbaru kalian akan diinfokan atau ada notifikasi ke kalian. Terus jangan lupa juga untuk selalu komen, terus likes videonya gitu. Dan buat teman-teman yang kayak bang ini ada yang mau dibahas apa-apa segala macam, silahkan komen aja ya teman-teman ya. Terus sama yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya dari Indonesia. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.